Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Monika Putri Salsabila, NPM 20520111001 dari Fakultas Hukum, Program Studi Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kegiatan PKKMB 2020 dalam 4 hari kemarin. Materi pertama menjelaskan tentang gerakan revolusi mental di era revolusi industri 4.0 dan dalam rangka new normal COVID-19 dalam rangka kokohnya ketahanan nasional. Revolusi mental merupakan suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang wajah wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Nilai-nilai revolusi mental itu sendiri ada integritas, kerja keras, dan gotong royong. Pembentukan karakter unggul mahasiswa melalui 4 pilar MPR di era revolusi 4.0. Karakter adalah watak kepribadian yang dipengaruhi oleh bawaan. Karakter ini harus dibentuk sejak dini sebagai mahasiswa karena kelak akan menjadi pemimpin bangsa. Kita harus menjiwai watak Indonesia. Karakter ini sangat diperlukan karena karakter ini yang akan menentukan sikap seseorang. Di era 4.0, 4 pilar sangat dibutuhkan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Dan generasi muda diharapkan lebih untuk bertanggung jawab dalam pembangunan nasional. Isi 4 pilar. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Revolusi Industri 4.0. Fase periode revolusi industri membutuhkan masa yang semakin singkat dari waktu ke waktu. Revolusi industri. Banyaknya mesin dan kecerdasan teknologi seperti internet sekarang semuanya serba dimudahkan, seperti adanya Google, m-banking, e-commerce, dan lain-lain. 5 klaster dampak industri 4.0. Yang pertama, ekonomi, yaitu pertumbuhan pekerjaan, sifat kerja. Yang kedua, bisnis, ekspektasi konsumen, produk dengan data yang lebih baik, inovasi, kolaboratif, model, operasi baru. Yang ketiga, hubungan nasional global, pemerintah, yaitu negara, region, dan kota keamanan internasional. Yang keempat, masyarakat, yaitu ketimpangan kelas menengah, yaitu adalah komunitas. Yang kelima, individu, yaitu identitas, moralitas, dan etika, koneksi antar manusia, pengelolaan informasi, publik, dan private. Peran mahasiswa dalam penanganan COVID-19. Yang pertama, edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan pada lingkungan kehidupan kampus. Yang kedua, identifikasi, yaitu membantu dalam mendata mahasiswa yang berasal dari zona risiko tinggi. Yang ketiga, pendisiplinan, pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan kampus, masyarakat sekitar, dan keluarga. Yang keempat, pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas kegiatan lingkungan kampus, masyarakat, sekitar, dan keluarga. Materi kedua yaitu pembinaan kesadaran bela negara, pengertian bela negara, tekad, sikap, semangat, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berdaulat dilandasi cinta tanah air, sadar berbangsa, dan bernegara, yakni Pancasila sebagai ideologi negara dan rela berkorban guna tindakan hakikat ancaman yang dapat membahayakan wilayah NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa, kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu. Di muka bumi, dalam satu kesatuan terdapat bahasa, daerah, ekonomi, dan budaya.
Negara, sekumpulan masyarakat dengan sebagian keragaman yang hidup dalam suatu wilayah yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan negara. Unsur negara. Yang pertama ada wilayah, yang kedua ada penduduk rakyat, yang ketiga ada pemerintah yang berdaulat, yang keempat ada pengakuan di negara lain. Fungsi negara. Pertama, melaksanakan ketertiban. Kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga, fungsi pertahanan. Yang keempat, menegakkan keadilan. Aspek hukum, yaitu warga negara wajib membela negara karena berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Unsur bela negara yang pertama cinta tanah air, dan yang kedua sadar berbangsa dan bernegara Indonesia. Yang ketiga yakni akan Pancasila sebagai ideologi bangsa, dan yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima memiliki kemampuan awal bela negara. Peranan mahasiswa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, secara santun mengurangi esensi dan agenda yang diperjuangkan. Yang kedua, semangat mengawal dan mengawasi jalannya reformasi harus tetap tertanam dalam jiwa tiap mahasiswa. Yang ketiga, sikap kritis harus tetap ada dalam diri mahasiswa sebagai agen pengendali untuk mencegah berbagai penyelewengan yang terjadi terhadap perubahan yang mahasiswa perjuangkan. Materi hari kedua, Sistem Pendidikan Tinggi dan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan. Tujuan umum pendidikan tinggi. Yang pertama, menyediakan peserta didik menjadi anggota masyarakat berkemampuan akademik. Yang kedua, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dasar hukum Merdeka Belajar. Yang pertama, program studi baru. Yang kedua, sistem akreditas perguruan tinggi. Yang ketiga, perguruan tinggi negeri badan hukum. Yang keempat, hak belajar tugas semester di luar program studi. 8 contoh bentuk kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pertukaran pelajar. Yang kedua, magang praktek. Ketiga, asistensi, mengajar di satuan pendidikan. Yang keempat, penelitian riset. Yang kelima, proyek kemanusiaan. Yang keenam, kegiatan kewirausahaan. Yang ketujuh, studi proyek independen. Dan yang ke-8, membangun desa kuliah kerja nyata tematik atau KKN. Materi yang disampaikan di hari ketiga, yaitu ada sistem perkuliahan dan pembimbing akademik. Prinsip belajar itu sendiri terdapat beberapa bagian, yaitu belajar adalah hal pribadi, dan motivasi merupakan kuncinya, pekerjaan nyata dan memaksa serta bermanfaat, dan terakhir, belajar merupakan usaha mencari dan menemukan makna. Gaya belajar dan gaya tanggap. Yang pertama, mahasiswa belajar menurut cara sendiri. Yang kedua, cara konsisten yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan atau stimulasi. Yang ketiga, kecocokan gaya belajar mahasiswa dan gaya mengajar dosen mempertinggi efektivitas belajar. Faktor pengaruh proses dan hasil belajar. Ada 2 faktornya, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal dibagi menjadi 2, faktor lingkungan dan faktor instrumental. Faktor lingkungan yaitu ada alami dan sosial. Faktor instrumental, kurikulum program, sarana dan prasarana, serta staf pengajar. Faktor internal terbagi menjadi 2 bagian, faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis yaitu umum dan khusus. Faktor psikologis yaitu minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan kemampuan. Materi kedua di hari ketiga yaitu ada pemaparan fasilitas Fakultas Hukum. Di Fakultas Unila terdapat beberapa fasilitas, yaitu terdapat fasilitas WiFi yang ada di FH Unila, menjadi salah satu fasilitas WiFi terkuat yang ada di Unila.
Yang kedua, adanya pengumuman atau info seputar Fakultas Hukum Unila bisa diakses melalui Instagram, web FH Unila, dan Twitter FH Unila. Dan terdapat gedung dan fasilitas FH Unila, dan ada ruangan peradilan semu untuk mahasiswa berpraktik beracara seperti peradilan pada umumnya. Dan terdapat ruangan yang dihasilkan dari kerjasama FH dengan KPK. Dan yang terakhir ada Wali Kota Bandar Lampung, bersedia untuk membangun gedung 3 khusus gedung, mood court, dan lain-lain. Materi yang disampaikan di hari akhir, yaitu ada program Sarjana Ilmu Hukum. Di Fakultas Hukum ini memiliki beberapa bagian program studi, yaitu ada bagian hukum pidana, bagian hukum tata negara, bagian hukum administrasi negara, bagian hukum internasional, dan bagian hukum perdata. Terdapat visi dan misi dari Fakultas Hukum, yaitu visinya Fakultas Hukum unggul dalam saingan nasional dan regional pada tahun 2020, dan misinya menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan berdaya saing tinggi dalam bidang ilmu hukum, melaksanakan penelitian secara berkelanjutan di bidang ilmu hukum, dan yang terakhir menjalin kerjasama yang saling menguntungkan di bidang tridharma perguruan tinggi dengan institusi lain di dalam dan di luar negeri. Kiat-kiat menjadi mahasiswa terbaik. Yang pertama, berusaha optimal dengan cerdas dan bermoral. Yang kedua, fokus pada tujuan. Yang ketiga, menjunjung komitmen. Yang keempat, mengembangkan budaya akademik. Yang kelima, belajar aktif, prestasi, jujur, dan kompeten. Terdapat 12 lembaga kemahasiswaan di Fakultas Hukum, yaitu ada DPM, BEM, Mahkamah, Mahusa, PSBH, FOSI, Persekusi, Hima, Perdata, Hima Pidana, Hima Hukum Tata Negara, Hima Hukum Administrasi, dan Hima Hukum Internasional. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.